Shalom. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tentunya berkat Tuhan sampai hari ini tetap dilimpahkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, kesayangan Tuhan. Dan seberat apapun penderitaan, tangan Tuhan akan menjangkau. Dan setiap doa yang kita naikkan, telinga Tuhan akan mendengarkan. Puji nama Tuhan. Marilah kita bersama-sama, kita akan naikkan pujian Bila Kepala yang Bertindak. Serahkan kepada Yesus, mempelai priaku. Tangannya tak kurang panjang, teringanya tak kurang tajam. Dia menolong tepat waktunya dengan keajaiban. Seberat apa pergumulanku yang harus ku hadapi, ku serahkan kepada Yesus, mempelai priaku. Tangannya tak kurang panjang, telinganya tak kurang tajam. Dia menolong tepat
menyerahkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah hadirat Tuhan. Agar kehidupan kita di hadapan Tuhan layak dan berkenan kepada-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, yaitu berupa kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu dengan membawa tubuh, jiwa, dan hati kami Tuhan, agar kehidupan kami dapat menaikkan puji-pujian dan kemuliaan hanya di dalam Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menyenangkan Engkau, karena Tuhan telah menolong bagi kehidupan kami. Seberat apapun pencobaan yang ada di dunia, berat apapun Tuhan yang menjadi tanggung jawab umat Gembala-Mu, agar kehidupan kami Engkau tolong sesuai dengan rencana-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kuasa penolongan-Mu itu tepat pada waktunya. Itulah sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Asal kami berserah kepada-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan Kau bentuk pribadi kami untuk menjadi mempelai perempuan-Mu bagi sidang jemaat-Mu yang menurut akan kehendak firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kesempatan ini Tuhan kami mau haleluya dapat memuji dan memuliakan nama-Mu untuk meninggikan Engkau Tuhan. Biar hidup kami ini dipakai oleh Tuhan, dan kami siap untuk mendapatkan firman pengajaran yang benar daripada-Mu Tuhan, agar kehidupan kami layak seturut dengan firman-Mu Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Saatnya nanti tiba, semua jemaat-Mu dimanapun berapa, dibukakan mata rohani mereka untuk terjelekkan bahwa Engkaulah juru selamat satu-satunya di dunia ini yang sanggup untuk menebus segala dosa dan kelemahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih apabila pada perhimpunan sore hari ini masih ada kuasa roh jahat, roh setan yang akan menggagalkan jalannya ibadah. Kami bersatu hati, kami memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa yang bukan dari Engkau kami hancurkan. Kami tangking darah Kristus berkuasa untuk mengurapi kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Kami akan segera awali ibadah sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mempelai pria surga yang sangat mengasihi. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai sekarang Tuhan tetap menolong kita, dan sampai yang akan datang juga Tuhan akan menolong kita semuanya. Teruslah kita berjuang dan teruslah kita berseru padanya. Ebenezer, puji nama Tuhan. Tuhan
Pertolongan Tuhan luar biasa. Dan kemenangan mempelai perempuan Tuhan dalam setiap suku dan bahasa selalu ditolong. Dan itulah sorak haleluya untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan naikkan pujian kemenangan mempelai perempuan. Haleluya. Dari setiap suku bahasa serta setiap kaum dan bangsa telah dibeli dengan darah anak domba Allah, menjadi suatu kerajaan sebagai imam bagi Allah, dan darahnya memberi kemenangan bagi mempelai perempuannya. Soraklah haleluya, 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 sorak kemenangan kita bersama anak domba, kita pasti berkemenangan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, sorak kemenangan kita bersama anak domba, kita pasti berkemenangan. Kita ulang dari atas sekali lagi, haleluya. Dari setiap suku bahasa serta setiap kaum dan bangsa telah dibeli dengan darah anak domba Allah, menjadi suatu kerajaan sebagai imam bagi Allah, dan darahnya memberi kemenangan bagi mempelai perempuannya. Soraklah, soraklah haleluya, haleluya, sorak kemenangan kita bersama anak domba, kita pasti berkemenangan. Soraklah haleluya, haleluya, sorak kemenangan kita bersama anak domba, kita pasti berkemenangan. Bersama anak domba, bersama anak domba, kita pasti berkemenangan. Haleluya, berkemenangan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Setiap anak domba pasti diberikan kemenangan untuk kita. Puji nama Tuhan, sebagai anak Tuhan tentunya kita pasti ada tanda, yaitu tanda salib di hati kita, dan tanda kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan suara penggembalaan. Itulah domba-domba yang dikasihi Tuhan. Beri tanda sebagai milikmu. Haleluya. Selidikilah hati
Haleluya. Haleluya. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sedang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita masuk dalam doa, mempersiapkan hati pikiran kita untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau kembali memberi kemurahan kami pada sore malam hari ini, di mana kami boleh ada di dalam ibadah. Engkau sudah memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami. Untuk itu pada sore malam hari kami menyerahkan keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Kalaupun masih didapati kekurangan, kelemahan yang masih ada pada kami, Engkau akan tolong kami, Engkau akan mengkoreksi kami Tuhan. Dan biarlah pada sore malam hari kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru daripada Engkau Tuhan. Dan kami boleh belajar Tuhan pada kesempatan sore malam hari ini Tuhan. Biar firman-Mu terus memberikan kepada kami kekuatan arahan yang tepat kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan sekali lagi sidang jemaat-Mu dan kami sekalian ke dalam tangan. Mohon kuasa urapan Roh mengurapi setiap kami termasuk hamba-Mu. Dan hadirat-Mu dibutuhkan di tengah-tengah sidang-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalaupun masih ada kuasa-kuasa yang masih mau berusaha untuk mengganggu, menggagalkan, membuat bimbang akan firman-Mu, kembali satu hati mengundang kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh, mengerintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan sidang jemaat duduk kembali. Saya ucapkan selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus selalu ada dalam kehidupan kita. Mari di dalam ibadah sore malam hari ini, dalam pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci, kita pergunakan sebaik-baiknya. Ya. Kita masih berbicara di dalam Injil Matius pasal 27, di mana ada 7 sengsara yang dialami oleh Yesus, ya, yang itu dituliskan dalam Matius 27. Ya, kita sudah berada pada sengsara yang kelima yang dialami Yesus, ya, yaitu ayat 51 sampai ayat 56, ya. Jadi sore malam hari ini kita masih mempelajari sengsara Yesus yang kelima, yaitu mujizat pada kematian Yesus. Jadi Yesus mati di atas kayu, ada mujizat yang terjadi. Ya. Mari kita akan baca Injil Matius pasal 27 ayat 51. Ya. Matius 27 ayat yang ke-51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Di dalam ayat 51 tadi itu mujizat pertama, yaitu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, sudah selesai, pintu tirai terobek. Ini mujizat yang pertama. Kalau tirai terobek, maka akan terlihat ruangan Maha Suci, di mana dalam ruang Maha Suci ada tabut perjanjian yang ada di dalamnya. Berarti kalau pintu tirai terbuka oleh kematian Yesus di atas kayu salib, pintu tirai terobek, maka ada kesempatan bagi kita untuk menjadi mempelainya. Mempelai wanita Tuhan. Ini sudah dijelaskan pada kesempatan yang lalu, dan juga
terbuka jalan yang baru dan hidup bagi kita semua. Ini juga sudah diterangkan, ya. Kalau saudara mencatat, saudara bisa membaca ulang, akan lebih mengerti dan bisa meresapi dan lebih mantap lagi ini. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kemudian ayat yang ke 51 tadi, ya, terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ini mujizat yang kedua. Ya, kalau ada gempa, itu berarti ada gerakan. Ya, mungkin beberapa saat yang lalu ada yang merasakan, ya, ada gempa, kita merasakan sekalipun di sini sedikit, tapi ada gerakan. Ya, namanya gempa, ada gerakan pergeseran tanah itu. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan, ya, mujizat yang kedua yaitu terjadi gempa dan bukit batu terbelah. Artinya yaitu terjadi mujizat kedua, terjadi kegerakan rohani. Ada kegerakan rohani. Jadi kematian Yesus membawa kita pada kegerakan rohani. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan, di mana kita harus mau mengikuti ini. Di dalam Injil Yohanes pasal 2, Injil Yohanes pasal 2, ayat yang ke-19. Injil Yohanes 2, 19 sampai 21. Jawab Yesus kepada mereka, rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, engkau dapat membangun dalam 3 hari. Tapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri, yaitu tubuh Kristus. Jadi bicara 3 hari kita sudah tahu, baru memperingati, yaitu bicara kematian dan kebangkitan Yesus. Ya, mati dan 3 hari bangkit, atau bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kegerakan rohani di sini itu adalah kegerakan Roh Kudus, hujan akhir yang menghasilkan yaitu tubuh Kristus yang sempurna atau mempelai wanita surga. Ini kegerakan yang terjadi ini. Kalau di dalam Wahyu 19 ayat yang ke-9, Wahyu 19 ayat yang ke-9, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar perkataan-perkataan dari Allah. Jadi nanti puncak dari kegerakan rohani, kegerakan pembangunan tubuh Kristus, yaitu tubuh Kristus yang sempurna dan siap untuk menyambut kedatangan Yesus kali kedua di awan-awan yang permai. Untuk apa? Untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba, sehingga kita bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Kalau tidak masuk dalam pesta kawin anak domba, maka kehidupan ini akan masuk dalam pesta juga, tapi pesta pembantaian secara massal di bumi ini, sampai kebinasan yang kekal di dalam neraka. Jadi kehidupan yang tertinggal saat Yesus datang kali kedua itu nanti karena masuk dalam pesta pembantaian secara massal di bumi. Jadi kegerakan Roh Kudus hujan akhir ini berupa undangan untuk masuk pesta kawin anak domba. Jadi mari hari-hari ini kita harus aktif dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna.
tubuh Kristus ini dimulai dari dalam nikah, dalam penggembalaan, antar penggembala dan selanjutnya sampai nanti Israel dan kafir menjadi satu tubuh. Tubuh Kristus yang sempurna itu terbentuk. Nah, saudara dikasihi Tuhan, praktek melayani pembangunan tubuh Kristus, ya, saudara dikasihi Tuhan, ini praktek melayani pembangunan tubuh Kristus, ya, pelayanan kesatuan dalam satu kesatuan, nggak bisa sendiri. Mulai dari nikah, pelayanan dan kesatuan ini tidak bisa dipisahkan. Baik dalam rumah tangga juga nggak bisa. Pelayanan kesatuan nggak bisa dipisahkan. Di dalam rumah tangga, ya, dalam penggembalaan, antar penggembalaan dan selanjutnya ini, ya. Jadi harus ada kesatuan. Kalau di dalam nikah tidak ada kesatuan, ya nikah itu nanti lama hancur ini. Ya. Jadi kalau kita melayani pembangunan tubuh Kristus, sama artinya dengan kita memenuhi undangan Tuhan. Ya, tinggal kita mau menerima undangan Tuhan, ya, yaitu kita harus melayani pembangunan tubuh Kristus. Syarat untuk masuk pembangunan tubuh Kristus atau memenuhi undangan perjamuan kawin anak domba, ada syaratnya untuk masuk dalam, yaitu pembangunan tubuh Kristus ini, ya. Matius 22 ayat 1 dan 2. Matius 22 ayat 1 dan 2. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Perjamuan kawin anak raja menubuatkan tentang perjamuan kawin anak domba yang ditulis dalam Matius 22 ayat 1-2 itu merupakan nubuat, ya, merupakan nubuat itu. Nah, saudara dikasihi Tuhan, perjamuan kawin anak raja, ya, tadi menubuatkan perjamuan kawin anak domba, tapi ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Ada 3 syarat utama yang kita harus perhatikan, ya, untuk bisa masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah memenuhi undangan. Matius 22 ayat yang keempat, syarat yang pertama, syarat utama yang harus diperhatikan yang pertama, Matius 22 ayat 4. Matius 22 ayat 4. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraan telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Ya. Ini saudara dikasihi Tuhan, ya, di sini kita melihat seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin anak domba. Ya. Jadi syarat yang pertama tadi, ya, kita harus memperhatikan hidangan. Tadi dikatakan sesungguhnya hidangan telah kesediakan, ternak piaraanku telah disembelih. Ya. Mereka diundang, ya. Mereka memperhatikan, yaitu hidangan atau makanan. Ini syarat utama yang kita harus perhatikan, yaitu memperhatikan hidangan. Hidangan sama dengan roti atau firman pengajaran yang benar. Ini merupakan hidangan, merupakan makanan ini. Ya. Ternak
disembelih. Ini menunjuk korban Kristus, menunjuk perjamuan suci. Jadi syarat pertama memperhatikan hidangan, harus memperhatikan firman pengajaran yang benar dan perjamuan suci. Ya. Dalam tabernakel, dalam ruang suci menunjuk pada meja roti sajian, ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Jadi sebelum melayani kita harus makan terlebih dahulu. Belum melayani pembuangan tubuh Kristus tadi, kita harus makan terlebih dahulu. Kalau menolak pengajaran dan perjamuan suci, sama artinya dengan menolak undangan tadi, sama dengan keras hati. Ya. Ini perlu diperhatikan hari-hari ini. Herodes yang menolak firman saat dia mengambil istri saudaranya, dia marah, dia benci dan sebagainya. Keras hati juga bisa dalam bentuk, saudara, kayak Herodes, keras hati. Tapi keras hati juga bisa dalam bentuk mengantuk saat mendengar firman, bermain-main saat mendengar firman, dan lain sebagainya. Hatinya keras sehingga tidak bisa menerima firman Tuhan. Kalau menolak firman pengajaran yang benar, akibatnya tidak mengalami penyucian atau tidak bisa disucikan. Dan kalau tidak bisa disucikan, itu berarti tidak bisa masuk perjamuan kawin anak domba, sehingga masuknya dalam pesta pembantaian itu. Sebab itu hari-hari ini kita harus memperhatikan saat-saat hidangan itu disediakan. Seperti hari ini dalam PA. Hidangan sedang disediakan firman pengajaran ini. Dan sebentar selesai kita terima tubuh dan darah Tuhan. Kita harus memperhatikan, ini hidangan sedang disediakan, jangan main-main, jangan ini dan itu, ya. Karena keras hati. Tapi kalau hati kita lembut, kita akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk mendengar firman pengajaran yang benar. Jadi sekalipun di hari-hari ini ibadah secara online, tapi hidangan sedang disediakan saat ini. Sebentar selesai roti dan anggur korban Kristus itu. Ya. Kesempatan begitu sangat sedikit. Kalau saat ini kita menerima undangan, kita harus segera merespon itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, kalau hati kita lembut, kita manfaatkan setiap kesempatan untuk mendengar firman pengajaran benar, prosesnya jelas. Mendengar firman dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan konsentrasi, sampai mengerti firman di pikiran kita, kemudian terus percaya atau yakin firman dalam hati, dan firman itu dipraktekkan. Firman pengajaran yang dimengerti sampai dipraktekkan itu akan mendorong kita untuk selalu bersekutu dengan korban Kristus atau perjamuan suci. Dengan jalan inilah kita bisa tekun dalam ibadah pendalaman Alkitab dan disertai perjamuan suci. Hasilnya apa kalau kita sungguh-sungguh tadi bisa tekun dalam ibadah PA dan perjamuan suci? Hasilnya apa? Ya.
hasilnya pertama, firman pengajaran itu bisa mendarah daging dalam hidup kita. Sehingga kita akan mengalami pertumbuhan rohani sampai dewasa rohani seperti Yesus. Kalau sudah dewasa, kita bisa masuk dalam pesta nikah. Hasil yang kedua, firman pengajaran yang benar dan perjamuan suci menyucikan kita dari dosa-dosa yang mendarah daging dalam hidup kita. Jadi tadi firman itu mendarah daging, ya. Dan kalau ada dosa-dosa, kalau firman mendarah daging itu menyucikan kita, ya, dari dosa-dosa yang mendarah daging dalam hidup kita. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, firman mendarah daging melepaskan, menyucikan dosa yang sudah mendarah daging. Ya. Di dalam 1 Korintus 5 ayat 11, 1 Korintus 5 ayat yang ke-11, tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama atau bersekutu bersama-sama. Ini ada 6 dosa yang mendarah daging dan merusak tubuh Kristus. 6 dosa ini. Kalau kita disucikan dari 6 dosa ini, kita ada harapan untuk mengalami penyucian terus-menerus sampai nanti tidak ada cacat celah. Sebab itu 6 dosa ini harus disucikan lebih dahulu. Kalau kita suci, kita layak untuk dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Kalau sudah sempurna, kita layak untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Ya, jadi ini, ya. Sekarang kita melihat syarat utama yang harus diperhatikan yang kedua. Syarat yang kedua, ya. Kalau tadi memperhatikan hidangan, firman pengajaran perjamuan suci, ya. Sekarang yang kedua, ya, yang kedua. Matius 22 ayat 11. Matius 22 ayat 11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Jadi syarat kedua ini kita harus memperhatikan pakaian. Tadi hidangan, sekarang perhatikan pakaian. Dulu di Taman Eden, manusia punya pakaian, ya, pakaian kemuliaan. Dan sejak Adam Hawa berbuat dosa, semua manusia telanjang dan harus menerima pakaian dari Yesus di atas kayu salib. Yesus waktu naik di atas kayu salib, dia ada berpakaian. Ini yang perlu diperhatikan. Injil Yohanes 19, Injil Yohanes 19 ayat 23 24. 23 24. Sesudah prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah kehendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Jadi di atas kayu salib,
Yesus membagikan 2 pakaian. Satu, yang pertama pakaian yang dibagi 4. Pakaiannya dibagi 4. Ini bicara pakaian keselamatan untuk semua manusia yang ada di 4 penjuru bumi ini. Pakaian itu, Injil keselamatan. Keselamatan itu, pakaian keselamatan itu untuk semua manusia yang ada di 4 penjuru bumi. Nah, praktiknya menerima pakaian keselamatan, harus percaya kepada Yesus, harus punya iman, bertobat, berhenti berbuat dosa dan kembali kepada Allah, lahir baru dari air dan roh, baptisan air, baptisan roh, menghasilkan hidup baru, hidup dalam kebenaran. Itu pakaian keselamatan. Praktiknya memiliki iman, bertobat dan lahir baru. Yang kedua yaitu jubah yang tidak berjahit dan hanya 1 tenunan, tidak ada jahitannya. Inilah pakaian kesucian. Pakaian kesucian atau pakaian pelayanan. Jadi sesudah selamat kita harus memiliki pakaian pelayanan. Pakaian pelayanan itu berupa jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Jabatan pelayanan itu sama dengan kita memiliki jubah maha indah. Jubah maha indah. Kalau pakaian keselamatan itu baru menutupi ketelanjangan kita. Baru menutup ketelanjangan kita. Manusia berdosa telanjang. Ada pakaian keselamatan, yaitu hanya untuk menutup ketelanjangan. Jadi saat kita melayani, bukan Tuhan menyiksa kita, tapi Tuhan sedang memperindah hidup kita. Amin. Ini rasanya seringkali, aduh kok berat. Tapi justru Tuhan sedang memperindah hidup kita. Tadi dikatakan jubah ini tidak berjahit. Tidak berjahit. Tenunan dari atas sampai ke bawah. Artinya pakaian tidak ada campur tangan manusia. Tetapi tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Jubah itu 1 tenunan. 1 tenunan artinya 1 tubuh Kristus. Dalam tabernakel, saudara yang dikasihi Tuhan, jabatan dan pelayan ini menunjuk pada pelita emas, tekun dalam ibadah raya. Ini saudara dikasihi Tuhan. Semakin kita bertekun, karunia Roh Kudus akan semakin bertambah. Pelita emas juga menunjuk pada ibadah persekutuan, tapi yang benar, yang didasarkan dengan firman pengajaran yang benar. Ini saudara dikasihi Tuhan. Kalau kita melayani, itu kita sedang memperindah hidup kita sesungguhnya. Saudara dikasihi Tuhan. Kalau keras hati dan menolak pakaian, maka kehidupan itu akan telanjang dan sedang menolak undangan Sang Raja. Saudara dikasihi Tuhan, hati yang lembut itu mampu menerima karunia Roh Kudus dan jabatan pelayanan, sama dengan melayani Tuhan dengan setia dan bertanggung jawab. Melayani Tuhan dengan dorongan firman pengajaran benar dan urapan Roh Kudus. Ini melayani dalam tahbisan yang benar. Urapan Roh Kudus membuat kita melayani
ya, dengan bebas tetapi teratur dan tertib. Saudara dikasih Tuhan, dengan hati lembut kita juga bisa melayani dengan tanda darah, tanda sengsara. Karena jubah itu dicelup dalam darah. Sama dengan sengsara bersama dengan Yesus. Kalau jubah dicelup dalam darah, jubah itu akan menjadi jubah putih berkilau-kilauan. Itulah pakaian mempelai. Nah, jadi yang harus, syarat utama yang harus diperhatikan, memperhatikan hidangan, memperhatikan pakaian. Yang ketiga yang harus diperhatikan, Matius 22 ayat 12-13. Ayat 12 dan 13. Ya. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tapi orang itu diam saja, bungkem, mulutnya tertutup. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Jadi syarat yang ketiga ini harus memperhatikan mulut atau lidah. Lidah ini kecil. Di dalam surat Yakobus, lidah ini kecil, tapi bisa mengendalikan kapal hidup kita yang sedang menuju pelabuhan damai sejahtera, yaitu menuju surga atau menuju pesta kawin anak domba. Ini tergantung dari kemudi ini, dari mulut ini, masuk pelabuhan damai sejahtera atau menuju neraka, atau bukan pesta kawin anak domba tapi pesta pembantaian. Dalam surat Yakobus dengan jelas, sebenarnya orang ini harus dicampakkan ke dalam kegelapan paling gelap. Tapi Tuhan masih bertanya. Tuhan masih bertanya, berarti Tuhan masih memberi kesempatan dan kemurahan kepada orang tadi yang tidak berpakaian pesta, ya, supaya bisa mendapat pakaian pesta. Ditanya, ya, oleh sang raja tadi ditanya, tapi orang ini diam saja. Sudah diberi kesempatan, diam saja, tidak merespon apa-apa. Sama dengan diam saja, sama dengan keras hati. Artinya mulut tidak digunakan untuk mengaku dosa. Tadi kalau ditanya, ya aku kan tadi dipanggil di tengah-tengah pasar apa di simpang, ya aku belum pulang tuh, belum pulang apa ganti pakaian, katanya suruh dipanggil cepet, ya masuk aja pakai pakaian gini. Karena pertama kali kan tidak diundang. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya. Di sini kita melihat, ya, hari-hari ini, ya, saudara dikasih Tuhan, ya, kalau mulut tidak dapat digunakan mengaku dosa, sama dengan menolak undangan Tuhan, malah menyalahkan orang lain, tidak dapat bersaksi, dan puncaknya tidak bisa menyembah Tuhan. Hari-hari ini biarlah mulut ini digunakan untuk mengaku dosa dan bersaksi dan untuk menyembah Tuhan. Kalau firman Tuhan datang keras menunjuk kekurangan kelemahan kita, jangan tidak merespon. Kalau ada salah, ngaku kepada Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, kekuatan firman pengajaran dalam urapan Roh Kudus itu yang membuka mulut kita untuk mengaku dosa,
untuk bersaksi dan menyembah kepada Tuhan. Lukas 9. Lukas 9. 28-29. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya Yesus berubah dan pakaiannya Yesus menjadi putih berkilau-kilauan. Disinilah kalau ada pengajaran benar, kita akan terdorong untuk bisa menyembah Tuhan. Seringkali ya, dalam menyembah kita nyetel lagu-lagu sehingga yang tersentuh adalah emosinya, bukan hatinya. Oleh karena mendengarkan itu, ya, jadi penyembahan yang benar didorong oleh pengajaran yang benar. Ya, penyembah benar menyembah roh dan kebenaran. Dalam penyembahan, mulut berkata-kata dengan Tuhan dan mata memandang wajah Tuhan yang bersinar bagaikan matahari. Sehingga kita mengalami sinar kemurahan Tuhan. Menyembah Tuhan itulah puncak ibadah pelayan kita. Kalau kita melihat dalam tabernakel dalam Ruang Suci, ini menunjuk pada mesbah dupa emas. Ketekunan dalam ibadah doa. Ini saudara dikasih Tuhan. Biar di hari-hari ini kita mau memperhatikan syarat utama untuk memenuhi undangan Tuhan. Memperhatikan hidangan, memperhatikan pakaian, dan memperhatikan mulut atau lidah. Tadi wajah Tuhan bersinar waktu dalam penyembahan. Kalau disinari dengan kasih karunia Tuhan, kalau kita disinari dengan kasih karunia Tuhan, hasilnya pertama, Kejadian 6 ayat ke-8. Kejadian 6 ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini hasil pertama, kasih karunia kemurahan Tuhan untuk menghadapi air bah. Itu waktu zamannya Nuh. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan untuk menghadapi air bah. Secara rohani, air bah menunjuk pada pencobaan-pencobaan yang makin hari makin membesar. Sampai nanti antikris berkuasa, dosa-dosa semakin memuncak sampai puncaknya dosa. Jadi kalau kita mendapat sinar atau disinari dengan kasih karunia Tuhan, maka kasih karunia Tuhan yaitu kasih karunia kemurahan Tuhan untuk menghadapi air bah, masalah, problema, ya, segalanya, ya, sehingga mata Tuhan tertuju pada kita. Kita tidak bergantung dengan apapun yang ada dalam dunia, tidak bergantung dengan materi, barang dan lain sebagainya, tapi hanya bergantung pada kasih karunia Tuhan. Tuhan kalau menyinari pada Tuhan selalu memandang kita. Kemudian yang kedua, kalau disinari dengan kasih karunia Tuhan, hasilnya yang kedua, Kejadian 39 21, 23. 21, 23, ya. Saya bacakan dalam terjemahan lama. Tetapi disertai Tuhan akan Yusuf dan ditunjukkannya kasihnya akan dia dan diadakannya bahwa Yusuf mendapat kasihan daripada
penghulu penjara itu. Ayat 23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Itu saya baca nih dalam terjemahan lama. Jadi hasil kedua kasih karunia Tuhan memberikan keberhasilan. Ya, kalau tadi kasih karunia Tuhan untuk menghadapi air bah, masalah-masalah. Dan yang kedua yaitu kasih karunia Tuhan memberikan keberhasilan ya, di dalam kehidupan kita. Pelayan siap. Yang ketiga Wahyu 22. Yang ketiga Wahyu 22 ayat 20 sampai 21. Ya, Wahyu 22, 20, 21. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya itu berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Ini hasil ketiga. Kasih karunia Tuhan mempersiapkan kita menjadi mempelai Tuhan. Sama dengan mengubahkan hidup kita sedikit demi sedikit sampai satu waktu sama mulia dengan Yesus. Itulah kesempurnaan mempelai. Ini arahnya kita. Jadi lewat kematiannya Yesus ada mujizat-mujizat yang terjadi. Ya. Pintu tirai terobek, ada kesempatan bagi kita untuk mempelai wanita Tuhan. Terjadi kegerakan rohani. Ada 3 syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama, memperhatikan hidangan, firman pengajaran benar perjamuan suci. Yang kedua, memperhatikan pakaian, ya, pakaian yang dari atas kayu salib. Kemudian yang ketiga, memperhatikan mulut atau lidah ini. Sehingga sinar yang dipancarkan dari Yesus itu ya, bagi kasih karunia Tuhan untuk menghadapi air bah, untuk memberikan keberhasilan, untuk mempersiapkan kita menjadi mempelainya Tuhan. Biar ini bisa kita kembali, saudara, dalam catatan-catatan nanti mengulang kembali sehingga bisa lebih mengerti dan mantap, dan kita akan bisa mengalami apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Saya undang sidang jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama dan persiapkan yaitu tubuh dan darah Tuhan. Sebentar kita mau untuk masuk dalam perjamuan suci.
Ini merupakan satu kerinduan kita, supaya Tuhan berikan ajaran kepada kita untuk memperhatikan hari-hari yang semakin dekat Engkau datang kali kedua. agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar sebuah amin rencana-Mu digenapi. Biarlah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Amin. Oh, haleluya. Bimbing kami
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Engkau terus mengingatkan kepada kami di hari-hari ini, di mana tidak lama Engkau datang kali kedua. Ternyata masih banyak kekurangan kelemahan yang ada pada kami, yang belum sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Tapi pada kesempatan malam hari ini, Engkau kembali menyatakan, mengingatkan, menegur kami Tuhan. Oh, ampuni kekurangan kelemahan yang masih ada pada kami. Dan biarlah di hari ini kami terus akan memperhatikan di dalam kehidupan kita, memperhatikan undangan masuk dalam pesta kawin anak domba. Untuk itu kami menyerahkan seluruh kami ke dalam tangan-Mu. Kuasa urapan-Mu kami butuhkan untuk memeteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami, bahkan sebentar dengan tubuh dan darah-Mu, kematian-Mu di atas kayu salib, sehingga mujizat-mujizat boleh terjadi dalam kehidupan kami ini. Demikian juga Tuhan, Engkau ampuni kekurangan kelemahan kami, layakkan kami Tuhan untuk terima tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan malam hari, sehingga sungguh-sungguh kami boleh merasakan Tuhan, mujizat-mujizat itu juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Engkau Bapa dengan firman menyucikan sampai menyempurnakan kami nanti Tuhan, dan kami bisa memenuhi undangan untuk masuk dalam pesta kawin anak domba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar jangan seperti seorang tidak berpakaian dan ditegur diam saja, tapi biarlah Bapa di dalam surga, kalau firman-Mu menegur lewat apapun, biar kami tidak tinggal diam, tapi bisa merespon untuk mengaku dosa kekurangan kelemahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Sekarang Bapa bubuhkan berkat di atas roti dan anggur yang adalah benar-benar tubuh dan darah-Mu yang sebentar akan kami terima. Bubuhkan kuasa di dalamnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan terima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ambil tubuh Tuhan. Tangan kanan tinggikan lebih tinggi dari kepala kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Semua sudah siap. Kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Oh haleluya. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan yang saya akan bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecah dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dengan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita pegang cawan yang adalah darah Yesus. Darah yang sama. Dulu, sekarang, bahkan selamanya. Di dalamnya ada kuasa untuk menyucikan, menolong kita. Bahkan dalamnya ada kuasa untuk menyembuhkan sakit, penyakit yang ada dalam tubuh jasmani kita. Jama dan imani, darah Yesus bekerja. Haleluya. 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 Demikian juga yang mengambil cawan setelah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatannya setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukan kacauan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Kita akan minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat kedua tangan kita ke atas. Hanya ucapan syukur yang bisa kita panjatkan kepada Tuhan atas segala kasih karunia kemurahan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan atas perhatian-Mu kepada kami sore malam hari ini. Perhatian-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Dan biarlah kami boleh merespon akan perhatian-Mu lewat firman dalam urapan Roh Kudus. Itulah yang merupakan satu kemurahan bagi kami Tuhan. Supaya di dalam kehidupan kami di hari-hari ini, di mana masalah-masalah masih terus, tetapi Engkau akan terus menolong kami, melindungi kami Tuhan. Sehingga kami benar-benar bisa merasakan kuasa pertolongan nyata dari Engkau. Kami tidak bisa berharap banyak dalam dunia ini, tetapi hanya Engkau yang mampu untuk menolong Tuhan. Itu harapan kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, sekali lagi serahkan seluruh kami. Sehingga firman-Mu yang sudah kita dengar ini malam hari ini bukan sekedar sebagai didengar, tapi bisa dipelajari Tuhan kembali dan ditelaah kembali, supaya sungguh-sungguh boleh mendarah daging Tuhan di dalam kehidupan ini. Kalau tubuh dan darahku bersama firman-Mu akan mendarah daging dalam hidup ini, sehingga dosa-dosa yang mendarah daging itu akan lepas Tuhan, sampai kita nanti mencapai kepada kesempurnaan tanpa cacat celah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau akan membawa kehidupan kami semua dalam kesetiaan untuk beribadah yang melayani Engkau juga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan dikasih sidang-Mu ke dalam tangan-Mu. Kalaupun ada masalah, ada problema, Engkau yang akan mampu menolong di saat mereka bisa mengikuti ibadah taat dengar-dengaran, maka kuasa pertolongan-Mu nyata Tuhan dalam kehidupan setiap hidup nikah. Masalah apapun, masalah hidup nikah juga, buah nikah juga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Engkau juga tetap memberikan kepada pertolongan supaya makan itu bisa terus dihidangkan Tuhan. Menjadikan kekuatan bagi kehidupan kami Tuhan. Mohon kemurahan-Mu dan urapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga anak-anak sekolah minggu supaya mereka juga Bapa bisa terus mengikuti ibadah sekolah minggu, baik remaja baik youth juga. Engkau juga tolong Tuhan, sehingga mereka tetap bisa terpelihara rohani, sehingga rohani semakin baik, semakin mencapai kepada saatnya kesempurnaan. Ada pertumbuhan dalam rohani mereka Tuhan, sehingga menghadapi masa-masa sulit ini mereka pun bisa tetap memiliki iman kepada Engkau saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk sidang-Mu yang sakit dalam tubuh jasmani. Engkau akan menolong, mencabut setiap kuasa yang menyebabkan sakit penyakit Tuhan. Engkau memulihkan Tuhan, karena hanya Engkau yang mampu memulihkan lewat kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kalau malam hari ini yang sakit, yang sudah mengikuti perjamuan, maka biarlah Engkau tolong, dan sakit penyakit sudah disembuhkan Tuhan dengan iman. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Kami berdoa untuk setiap kehidupan di dalam usaha dan segalanya, dalam perekonomian juga Engkau tolong Tuhan menghadapi masa-masa dampak pada ini. Tapi kami percaya pemeliharaan-Mu tetap nyata, dan bahkan sidang jemaat-Mu akan tetap terus merasakan pemeliharaan-Mu semakin nyata dalam kehidupan masing-masing, sekalipun menghadapi masa-masa sulit ini Tuhan. Terima kasih, biar rencana-Mu semua yang sudah Engkau lakukan, Engkau sendiri yang akan menetapkan kapan semua ini boleh berlalu. Tapi kami tahu, kami percaya Engkau sedang memberi kesempatan kepada kami untuk kami semua boleh taat dan hanya bergantung kepada-Mu. Terima kasih, kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang sudah Engkau berkati, yang sudah memberikan persembahan syukur untuk pekerjaan-Mu, dan juga untuk diakonia. Engkau juga sudah memberkati mereka, dan juga yang sudah mengembalikan perpuluhan, membuktikan kalau mereka sudah diberkati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali kami menyerahkan seluruh kami ke dalam tangan-Mu, biar damai sejahtera dan kasih karunia terus dilimpahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati pelayan-Mu pada kesempatan malam hari ini, dan juga pelayan-pelayan yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya ucapan syukur kami panjatkan kepada-Mu Tuhan. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus mempelai pria surga yang mengasihi. Yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati sampai ibadah yang akan datang. Haleluya. In His name.